Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi di ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 7 tahun 2022. Ini adalah aturan terbaru yang kita tunggu-tunggu setelah dilakukannya penyederhanaan birokrasi, yaitu berhubungan dengan bagaimana sistem kerja yang harus dilakukan pasca penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional. Latar belakang dari peraturan ini adalah yang pertama, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Nah, penyederhanaan struktur organisasi itu sudah dilakukan melalui penataan STK baru ya. Kemudian penyetaraan jabatan ini juga sudah dilaksanakan, yang mana pelantikannya dilakukan pada akhir tahun 2020 untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dan untuk pemerintah daerah dilakukan pada akhir tahun 2021. Dan penyesuaian sistem kerja adalah diatur dalam peraturan Permenpan nomor 7 tahun 2002 ini. Yang ketiga yaitu untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Nah, inilah tiga latar belakang dari diterbitkannya peraturan Permenpan nomor 7 tahun 2002 ini. Kemudian beberapa definisi di dalam peraturan ini diantaranya yang pertama yaitu tentang sistem kerja. Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses, aktivitas, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi. Kemudian penyesuaian sistem kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dan yang terakhir, mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. Penyederhanaan birokrasi ini dilaksanakan pada yang pertama adalah instansi pusat, kemudian instansi daerah. Instansi pusat ini dilakukan pada akhir tahun 2020 dan instansi daerah pada akhir tahun 2021. Ini mengacu pada pasal 2 Permenpan RB nomor 7 tahun 2002 ini. Kemudian di ayat 2 dari pasal 2 ini juga dijelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam pasal 3 dijelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. SPBE sendiri itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang selanjutnya disingkat dengan SPBE, itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberi layanan kepada pengguna SPBE. Jadi harapannya nanti dengan disederhanakannya struktur, dibantu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan, sehingga pelayanan ini akan lebih optimal, lebih cepat, dan tentu juga lebih efisien ya, dan efektif. Kemudian transformasi organisasi untuk mencapai kinerja bersama ini digambarkan bahwa sebelumnya transformasi organisasi itu dengan menggunakan sistem kerja
tradisional atau hierarki ya. Jadi seperti terlihat di bagan yang sebelah kiri tergambar seperti segitiga seperti itu. Jadi ada hierarki di mana manajemen kemudian punya bawahan lagi dan seterusnya berbentuk hierarkikal. Di situ terjadi silo work ya. Jadi masing-masing mungkin bekerja sendiri. Jadi kalau bisa diibaratkan mungkin yang kuning dia berkelompok dengan yang kuning, yang biru berkelompok dengan yang biru, yang merah sekelompok dengan yang merah. Jadi kerjanya masing-masing. Ya, di mana dengan adanya proses hierarki ini birokrasinya menjadi panjang gitu ya. Perlu pelaporan yang berjenjang, kemudian strategi, keputusan, kewenangan, peraturan yang detail, dan seterusnya. Nah, kemudian harapannya itu dengan penyederhanaan birokrasi terwujud sistem transformasi organisasi seperti yang di sebelah kanan. Jadi tidak lagi berbentuk segitiga yang hierarkikal, tetapi berbentuk seperti lingkaran di mana sistem kerjanya bersifat kolaboratif dan dinamis. Kalau kita lihat dalam lingkaran-lingkaran tersebut ya, itu ada lingkaran yang di tengah adalah kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan ya. Jadi mendrive semua tim kerja gitu ya. Kemudian kelompoknya juga, kalau tadi mungkin di yang sebelah kiri hierarkikal itu tadi warna kuning ngumpulnya dengan kuning, hijau dengan hijau gitu ya, biru dengan biru, merah dengan merah. Nah, di sini diibaratkan dalam satu tim kerja itu bisa terdiri dari berbagai elemen unsur ya, dari berbagai jabatan di sana ya. Kemudian ada perubahan yang cepat dan dinamis, dibutuhkan sumber daya manusia yang fleksibel ya, fokus pada aksi bukan pada kotak dan garis. Kemudian kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil ya. Ini harapannya dengan adanya transformasi sistem kerja yang kolaboratif. Jadi pekerjaan yang tadinya bersifat struktur dan komando di sebelah kiri yang segitiga berubah menekankan pada berdasarkan fungsi dan peran ya. Jadi adanya tim-tim kerja didukung tentunya dengan pemanfaatan SPBE tadi ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga pada akhirnya penyesuaian sistem kerja tersebut mendukung terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil yang mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini, dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel. Kemudian tahapan penyederhanaan birokrasi ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 Permen-Pan ini. Yang pertama adalah melalui penyederhanaan struktur organisasi. Nah, penyederhanaan struktur organisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan ya, struktur organisasi yang tadinya struktural diisi menjadi diubah ya menjadi fungsional. Kemudian berikutnya adalah penyetaraan jabatan, yaitu proses pengisian dari jabatan struktural dialihkan menjadi pejabat fungsional. Dan yang ketiga adalah penyesuaian sistem kerja, itu diatur melalui Permen-Pan ini ya, Permen-Pan nomor 7 tahun 2022. Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C ya. Jadi penyesuaian sistem kerja ini meliputi mekanisme kerja dan juga proses bisnis. Apa yang dimaksud mekanisme kerja dan proses bisnis? Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. Sedangkan proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut. Jadi ada sifatnya kolaboratif ya, fleksibel, dan juga dapat ditugaskan lintas
unit organisasi ya. Sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi selain berorientasi pada hasil, juga harus tetap memperhatikan proses. Atas proses-proses yang dinilai menghambat pencapaian hasil, diperlukan rekayasa ulang. Setiap pegawai di dalam sistem kerja tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cekatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Jadi diharapkan nantinya mekanisme kerjanya lebih lincah dan fleksibel. Kemudian berikutnya di pasal 5 dijelaskan bahwa sistem kerja itu digunakan sebagai instrumen bagi pegawai aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Jadi penyetaraan jabatan ini adalah salah satu proses bagian daripada penyederhanaan birokrasi ya. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Berikutnya dalam pasal 6 dijelaskan maksud dan tujuan dari penyesuaian sistem kerja ini. Yang pertama adalah mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi. Ketiga adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui tadi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Dalam pasal 7 dijelaskan tentang mekanisme kerja. Mekanisme kerja ini dilaksanakan dengan prinsip yang pertama adalah orientasi pada hasil, kemudian kompetensi, yang ketiga adalah profesionalisme, yang keempat adalah kolaboratif, yang kelima adalah transparansi dan juga akuntabel. Selanjutnya mekanisme kerja ini terdiri atas kedudukan, kemudian penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tadi melalui SPBE, dan di ayat 2 dari pasal 8 ini dijelaskan bahwa mekanisme kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara setelah dilakukannya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Berikutnya dalam pasal 9 tentang kedudukan, dijelaskan bahwa pejabat fungsional dan pelaksana ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Ya, jadi nanti pejabat fungsional dan pejabat pelaksana ini bisa langsung di bawah pejabat pimpinan tinggi, bisa juga di bawah pejabat administrator, atau kalau dulu selevel eselon 3 ya, atau bisa di bawah pejabat pengawas. Kemudian dalam ayat 2 pasal 9 dijelaskan bahwa dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana. Misalnya contoh di Dinas Kesehatan itu ada unit UPTD ya. UPTD itu dikepalai oleh pejabat fungsional. Nah, pejabat fungsional tersebut tadi bisa membawahi pejabat fungsional ataupun pejabat pelaksana. Kemudian ayat 3-nya dari pasal 9 dijelaskan bahwa penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 dan 2 di atas disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing instansi pemerintah. Pada pasal 10-nya dijelaskan bahwa kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Kemudian selanjutnya pasal 12 tentang penugasan. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi
dalam periode waktu tertentu dengan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. Jadi penugasan ini adalah sifatnya bisa penunjukan dari atasan atau bisa juga dari pejabat fungsional maupun pejabat pelaksana itu mengajukan ya secara sukarela untuk masuk dalam sebuah tim. Di dalam pasal 12 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat bekerja secara individu dan atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan. Jadi pola kerjanya nanti ada mungkin tugas-tugas yang diselesaikan secara individu atau juga pejabat fungsional dan pelaksana ini terlibat ya dalam sebuah tim kerja. Dalam ayat 2 di pasal 12 ini dijelaskan bahwa penugasan secara individu dan atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas itu dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan atau lintas instansi pemerintah. Sebagai contoh misalnya di Dinas Kominfo akan membuat regulasi tentang SPBM misalnya. Nah, di dalam tim penyusunannya tidak hanya Kominfo saja yang menyusun hal tersebut, tapi melibatkan mungkin dari bagian organisasi, juga bagian perencanaannya dari Bapeda gitu ya, dan tim teknis lain yang mungkin terkait. Dari bagian hukum untuk regulasinya dan seterusnya. Di ayat 3 pasal 12 ini dijelaskan bahwa dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi dan atau lintas instansi pemerintah, pejabat fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. Jadi seperti tadi ketua timnya karena tadi SPB ada di Kominfo, ketua timnya berasal dari Dinas Kominfo tersebut. Itu sebagai contoh ya. Selanjutnya di pasal 13 itu dijelaskan bahwa masih tentang penugasan. Ayat 1-nya, penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan atau pengajuan sukarela. Jadi sifatnya bisa sukarela atau memang ditunjuk untuk terlibat dalam suatu tim. Kemudian ayat 2-nya, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional dan atau pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu. Kemudian ayat 3 dalam pasal 13 ini menjelaskan bahwa pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu merupakan penugasan pejabat fungsional dan atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional dan atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. Jadi nanti sifatnya kita harus aktif ya dalam terlibat dalam suatu tim, jangan sifatnya pasif menunggu gitu ya. Kemudian ayat 4-nya di pasal 13, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi. Selanjutnya di dalam pasal 14 dijelaskan bahwa rincian penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Selanjutnya pasal 15 tentang pelaksanaan tugas. Bahwa pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana itu meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas instansi pemerintah. Jadi nanti sangat dimungkinkan seorang pejabat fungsional atau pejabat pelaksana itu dalam pelaksanaan tugas atau masuk dalam sebuah tim itu tidak hanya di unit organisasi di mana dia bekerja, ya, tapi bisa saja di unit organisasi atau di dinas lain, ya, atau bahkan lintas instansi pemerintah. Kemudian ayat 2-nya di pasal 15 ini dijelaskan bahwa rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini. Nah, mengenai pelaksanaan tugas, alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada instansi pemerintah untuk penyelenggaraan birokrasi ini sudah ada di lampiran ya dari Permenpan ini, digambarkan seperti pada tampilan berikut. Nah,
Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Tim kerja ini terdiri dari satu jenis atau lebih jabatan fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh ketua tim. Kemudian, mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari pejabat level 1 dan atau pejabat level 2. Seperti tergambar dalam bagan berikut, ini pejabat level 1 atau pejabat level 2. Kemudian, pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada. Nah, adapun mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkret adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan ini diantaranya ada 3. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja, serta penugasan pejabat fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2 oleh pejabat level 1. Yang kedua adalah perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh pejabat level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana lintas unit, serta kebutuhan atas ketua tim. Dan yang ketiga adalah penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh pejabat fungsional dan pelaksana. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian. Yang pertama yaitu penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran, dan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat fungsional dan pelaksana. Yang kedua, monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh pejabat level 2 dan atau ketua tim. Yang ketiga adalah penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat level 2. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah review atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau individu oleh pejabat level 2 dan pejabat level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah pejabat level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, mekanisme kerja ini sebagaimana tadi tergambar dalam alur seperti ini. Nanti bisa dilihat di lampiran dari Permenpan 7 ya tahun 2002 ini. Selanjutnya bagian kelima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dalam pasal 16 dan 17 dijelaskan bahwa di dalam pasal 16 pejabat fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. Jadi nanti ketika seorang pejabat fungsional atau pejabat pelaksana mendapatkan tugas untuk terlibat dalam sebuah tim, ya, wajib membuat laporan ya, laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada pimpinan unit organisasinya. Kemudian dalam pasal 17 dijelaskan dalam ayat 1, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. Kemudian ayat 2-nya, pejabat fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada
kepala pimpinan unit organisasi secara berkala. Jadi laporan itu tidak hanya dilakukan ketika pada saat selesai pekerjaan ya, tetapi secara rutin disampaikan atau secara berkala. Kemudian yang ketiga, pimpinan unit organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan atau anggota tim kerja. Kemudian dalam pasal 18-nya, rincian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Pasal 19 tentang pengelolaan kinerja. Yang pertama adalah dijelaskan bahwa dalam ayat 1 pasal 19 ini, pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana, baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja, terdiri atas yang pertama, perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi ekspektasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik, berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Yang ketiga, penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Dan yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Dalam ayat 2 pasal 19 ini dijelaskan bahwa pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana. Selanjutnya bagian kelima tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal 20 dijelaskan bahwa instansi pemerintah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja instansi pemerintah. Kemudian ayat 2-nya, aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berupa aplikasi umum berbagi pakai. Pasal 21 masih tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam ayat 1-nya dijelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah memastikan setiap unit organisasi menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 tadi. Ayat 2 dari pasal 21 ini menjelaskan bahwa keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE instansi pemerintah. Kemudian dilanjut pasal 22 tentang proses bisnis. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa penyusunan proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Kemudian ayat 2-nya dijelaskan bahwa untuk penyusunan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 21 yang tadi sudah dibahas ya, instansi pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis. Ayat 3 dari pasal 22 ini menjelaskan bahwa perbaikan dan pengembangan proses bisnis melalui review dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur. Ayat 4-nya, review dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan terhadap 1. Peta subproses, 2. Peta relasi, 3. Peta lintas fungsi, dan atau peta level 1 dan turunannya sesuai dengan metode yang digunakan. Ayat 5 dari pasal 22 ini menjelaskan tata cara penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 23 dijelaskan bahwa unsur kesekretariatan pada instansi pemerintah melaksanakan peran dukungan bagi percepatan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini.
Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa pimpinan instansi pusat dan pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 berkoordinasi dengan menteri dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja. Jadi ini sebagai tindak lanjut ya dari diterbitkannya Permenpan nomor 7 tahun 2022 ini, bahwa pimpinan instansi pusat dan pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, tadi dalam pasal 2 ayat 2 itu dijelaskan bahwa proses penyerahan birokrasi ini dilaksanakan juga pada instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yang dibentuk ya untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian ayat 2-nya dari pasal 24 ini menjelaskan pimpinan instansi daerah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja. Jadi ini adalah rencana tindak lanjut dari penyusunan sistem kerja ini. Ketentuan penutup pasal 25 dan 26 dijelaskan bahwa dalam pasal 25 setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyusunan sistem kerja berdasarkan peraturan menteri ini paling lambat 1 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Dalam pasal 26-nya dijelaskan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 28 Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyerahan birokrasi berlaku. Kesimpulan dari setelah berlakunya Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 ini adalah diantaranya yang pertama, penyerahan birokrasi itu dilaksanakan melalui 3 tahapan. Dengan penyesuaian sistem kerja merupakan tahapan terakhir. Kemudian yang kedua, penyesuaian sistem kerja itu dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Yang ketiga, dengan adanya penyesuaian sistem kerja tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan dalam satu sistem kerja dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Berikutnya, perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini memberikan keleluasaan pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja. Dan yang terakhir, penyesuaian sistem kerja ini merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan penyerahan birokrasi. Peraturan menteri ini digunakan sebagai acuan bagi penyesuaian sistem kerja yang dilaksanakan di instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, untuk sementara demikian yang bisa kita ulas dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyerahan birokrasi. Lebih lengkapnya bisa diunduh pada link yang disertakan dalam deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe dan share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau peraturan perundang-undangan lainnya.